Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Gak kerasa banget sekarang tuh kita udah di penghujung bulan Ramadan. Semoga tetap semangat ya ibadahnya. Seperti yang udah aku tuliskan di judul, hari ini aku akan sharing contoh alokasi dana THR versi aku. Dan itu nanti sifatnya sebagai referensi aja ya teman-teman. Bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Alhamdulillah banget, tahun ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran bagi kita untuk bisa mudik ke kampung halaman masing-masing ya. Setelah 2 tahun kita tuh nggak bisa kumpul keluarga saat lebaran. Dan bersamaan dengan itu pastinya akan banyak pengeluaran ya teman-teman dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang kita tuh lebih banyak menghabiskan waktu lebaran di rumah aja. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih ada THR untuk menunjang kebutuhan kita selama lebaran. Dan buat teman-teman yang tahun ini belum dapat THR nggak usah sedih ya, karena kalau nggak dapat THR pun, Allah pasti sudah menyiapkan rezeki dari arah yang lain dan kita harus yakin itu ya. Sekarang aku akan mulai berikan contoh alokasi dana THR versi aku. Yang pertama, kita sisakan 20% untuk zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat mal kalau memang harta kita sudah memenuhi nisabnya. Kemudian, kalau punya hutang, bayar dulu hutangnya pakai uang yang 20% itu. Dan kalau masih ada sisa, uangnya bisa kita sedekahkan. Selanjutnya, jangan lupa sisihkan untuk tabungan, ini aku alokasikan 10% aja ya. Kemudian tentunya jangan lupakan orang tua kita, jadi ini aku alokasikan 20% untuk orang tua sudah termasuk mertua juga. Yang 20% tentunya kita pakai untuk bagi-bagi THR ke saudara, ke anak-anak kecil gitu. Sebenarnya momen berbagi angpau tuh nggak cuma membahagiakan buat yang menerima, tapi buat yang ngasih juga ya teman-teman. Karena Masya Allah ekspresi anak-anak kecil ketika dikasih angpau tuh priceless banget ya teman-teman, walaupun sebenarnya nggak seberapa sih nominalnya. Dan yang terakhir, ini aku alokasikan 30% untuk kebutuhan lebaran. Kebutuhan lebaran ini sifatnya personal banget ya teman-teman. Mungkin ada yang nggak perlu ongkos mudik karena semua keluarga dan saudaranya kumpul di satu kota. Atau sebaliknya, justru ada yang butuh ongkos mudik lebih banyak karena rumah orang tua dan saudaranya tuh jauh. Jadi ini memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja ya. Kalau untuk keluarga kami, insya Allah ongkos mudik cukup dengan 10% dari THR aja, karena alhamdulillah tahun ini mudiknya deket-deket sini aja ya teman-teman. Kemudian keperluan untuk beli baju lebaran dan kue lebaran ini aku ambil 15%-nya, dan sisanya 5% aku pakai sebagai uang pegangan, karena selama mudik kan banyak hal nggak terduga ya teman-teman. Jadi ini fungsinya semacam dana darurat ketika mudik atau lebaran gitu. Alhamdulillah ini udah pas ya 100%. Dan sebenarnya kalau diamati uang yang kita pakai buat kebutuhan tuh cuma 30%, 10%-nya kita tabung dan sebagian besar sebanyak 60% kita pakai untuk berbagi. Menurutku ini nggak masalah sama sekali karena THR itu semacam uang kaget yang kita tuh nggak perlu effort untuk mendapatkannya. Dan menurutku ini peluang yang sangat besar untuk kita bisa bersedekah ya. Dan sekalian aku tuh mau meyakinkan teman-teman semua bahwa budgeting tuh bukan cuma tentang menabung, bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi lebih ke cara bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijak. Dan budgeting sama sekali nggak menunjukkan kalau kita itu orang yang pelit ya teman-teman. Aku yakin sih kalau nggak dialokasikan kayak gini, pasti uang THR itu sebagian besar habis buat foya-foya karena kayak uang kaget gitu. Tapi beda kan kalau udah dibikin budgetingnya kayak gini, ternyata sebagian besarnya kita pakai untuk berbagi dan bersedekah, Masya Allah. Dan menurutku kalau uang kita akhirnya habis itu nggak masalah sama sekali ya teman-teman, asalkan itu dipakainya memang untuk berbagi, bukan kita pakai untuk foya-foya atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena memang kita menjalani kehidupan tuh nggak cuma sekarang, tapi di masa depan kita juga akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu lebih panjang dan pastinya butuh bekal lebih banyak. Jadi pas banget ketika ada rezeki mendadak kayak gini, kita bisa mengalokasikan untuk bersedekah lebih banyak. Semoga momen berbagi saat lebaran ini bisa menjadi tabungan kita di akhirat nanti ya, amin. Sebenarnya aku jarang banget ya sharing masalah sedekah kayak gini karena takut pro dan kontra aja. Yang penting selalu berikan sedekah terbaik kita dan setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa budgeting itu sama sekali nggak akan bikin kita jadi orang yang pelit. Justru sebaliknya kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih bijaksana.
Sekarang kita balik lagi ke videonya. Jadi ini aku berikan contoh nominal THR 5 juta biar lebih jelas ya persentase yang tadi. Dan ini adalah contoh alokasi dana untuk keluarga kecil dengan 3 anggota keluarga ya. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, yang pertama kita sisihkan 20% untuk bayar hutang, zakat, dan sedekah. Zakat untuk 3 orang adalah 120.000 karena per orangnya sekitar 40.000 ya teman-teman. Jadi untuk bayar hutang dan sedekah masih ada sisa 880.000, ini menurutku udah lumayan banget. Selanjutnya 10% untuk ditabung yaitu 500.000, tapi kalau mendesak ini nggak apa-apa sih dipakai buat tambahan ngasih angpau atau bersedekah ke saudara kita. Kemudian untuk orang tua dan termasuk mertua juga, ini aku alokasikan 20% jadi 1 juta ya. Kemudian budget untuk THR atau bagi-bagi angpau aku alokasikan 20% jadi 1 juta. Buat yang saudaranya tuh banyak banget, keluarga besar, mungkin uang 1 juta ini kurang ya, apalagi buat keluarga suami dan keluarga kita. Tapi nggak apa-apa teman-teman, sama sekali nggak masalah, karena tugas kita tuh cuma berbagi seikhlasnya, dan bagaimana respons orang lain ketika menerima uang dari kita itu sama sekali di luar tanggung jawab kita ya. Jadi nggak perlu memaksakan untuk bagi-bagi angpau dengan nominal yang banyak, apalagi sampai berhutang hanya karena takut diomongin orang, karena omongan orang itu sama sekali bukan tanggung jawab kita. Dan yang terakhir ada kebutuhan untuk lebaran, tadi aku alokasikan 30%. Ongkos untuk mudik ada budget 500.000, budget untuk baju dan kue lebaran 750.000, dan yang terakhir ada budget untuk uang pegangan yaitu 250.000. Alhamdulillah ini udah pas ya, totalnya 5 juta rupiah. Kadang banyak orang tuh ngomong kalau uang THR tuh cuma numpang lewat aja. Itu sebenarnya antara bener dan salah ya teman-teman. Karena memang kalau habis nerima THR itu pasti udah ada pos-posnya dan langsung terbagi rata. Tapi sebenarnya uang itu nggak hilang kok, tapi tersimpan di langit untuk bekal kita di akhirat nanti. Amin. Dan kemarin tuh sebenarnya aku udah bikin sinking fund lebaran 1.200.000, tapi itu udah habis karena aku pakai buat beli-beli hampers ya teman-teman. Alhamdulillah walaupun nggak banyak, tapi bisa membantu menunjang pengeluaran kami selama lebaran. Dan ini aku juga udah nyiapin amplop-amplop kecil buat anak-anak kecil gitu, lucu banget rasanya tuh nggak sabar mau dibagi-bagiin. Sebenarnya aku takut banget sih sharing masalah kayak gini, tapi semoga aja teman-teman tetap bisa mengambil manfaat dari yang udah aku share ini ya. Dan semoga dengan sharing kayak gini tidak mengotori hati dan tetap menjaga nilai pahala sedekah kami di mata Allah. Amin, minta doanya ya teman-teman. Alhamdulillah ini videonya udah selesai, sharing-sharing kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan aku minta maaf atas semua salah. Kalau ada kritik dan saran atau ada yang mau kasih nasihat buat aku, boleh banget langsung aja komen di bawah ya. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.